kita angkat kembali datangnya dari Hafsah di Malang ini Ustaz. Ada 3 pertanyaan, namun kita angkat yang pertama dulu Ustaz. Adakah amalan salaf untuk memperkuat hati kita dan menjadikan kita biasa-biasa saja dengan semua makhluk Allah dan hanya mengharap cinta Allah saja, katanya Ustaz? Itu yang pertama. Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang dalam ini Ustaz ya. Memang nafas cenderung untuk cinta kepada seseorang yang berbuat baik sama kita, yang ada hal-hal yang kita anggap istimewa. Tapi bagaimana membuat cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita pahami, cinta kepada Allah itu tidak menjadi penghalang untuk kita cinta makhluk Allah, tapi kembalinya ke Allah. Seperti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Nabi Muhammad. Kenapa kita diwajibkan cinta sama Nabi? Karena sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Wa ahibbuni lihubbillah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nafas di sini, cintanya murni karena iman. Kemudian kita cinta ahlul bait, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai ahlul baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Enggak ada nafas di sini. Kita cinta ahlul bait karena cinta kita kepada Nabi. Kemudian cinta kepada sahabat Nabi, kita cinta sahabat Nabi karena kita cinta sama Nabi. Kemudian cinta sama aulia as-salihin, kita cinta aulia karena dia adalah orang yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada guru-guru kita karena dengan mereka kita dikenalkan ke Allah. Artinya cinta kepada Allah tidak menutup kita, menghalangi cinta kita untuk cinta kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang karena dia kita cinta Allah. Yang perlu kita hilangkan itu cinta kepada makhluk bisa babin nafas, karena hawa nafsu. Ini yang membuat kita capek. Kita cinta orang tua kita. Kenapa? Karena kita banyak jasa, beliau banyak jasa sama kita dan Allah menyuruh kita untuk ta'zim dan cinta kepada beliau. Orang tua cinta anaknya. Nah, ini insan. Bagaimana dikeluarkan dari hati kita mencintai cinta kepada seseorang yang enggak ada manfaatnya? Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan guru kita, bukan orang saleh, bukan aulia, bukan sahabat, bukan ahlul bait. Ini buang cinta ini. Ini termasuk dunia. Ini termasuk dunia. Cinta kepada manusia yang tidak ada hubungannya dengan syariat Nabi, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masuk dunia yang dinyatakan oleh Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kejelekan. Buang, keluarkan. Cinta dunia, cinta manusia yang tidak ada hubungannya dengan Allah, Rasul dan orang-orang yang mulia tadi yang kita sebutkan, keluarkan dari hati Anda. Suami habib, suami wajib kita cintai, istri wajib cinta suaminya sebagai bentuk taat kepada suami, ta'zim, hormat. Bukan suami, bukan bukan orang tua, bukan anak, bukan guru, bukan aulia, bukan orang saleh. Ada apa? Keluarkan dari hati kita. Nabi al-Huda. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Mahdhar, Jumat 12 Januari 2024 melaporkan kepada semua donatur dan pemirsa TV Al-Wafa Tarif perkembangan Masjid Awabin yang kita bangun bersama. Sekarang saya ada di lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah, proses pelapon sudah mulai digarap dan sudah mulai dipasang kabel-kabel untuk listrik dan kabel untuk sound system. Hampir selesai. Lantai 3 mudah-mudahan sesuai rencana kita Ramadan bisa kita tempati untuk kegiatan daurah Ramadan. Kita menuju ke lantai 2.
Sebelum kita laporkan untuk lantai atas, kita buat dek aula di lantai 4 untuk kegiatan santri dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kita menuju lantai 2, alhamdulillah besi untuk pelapon, galvalum udah semuanya udah selesai dipasang. InsyaAllah 1 minggu ini diagendakan pelafon lantai 3 dan lantai 2 sudah finishing. Tinggal proses untuk granit dan finishing pintu dan jendela masjid. Untuk pintu udah proses pembuatan, InsyaAllah dalam waktu sebulan semua udah siap dipasang. Lantai 4 sengaja kita buat untuk dek, sehingga untuk pengedekan lantai atas kita menggunakan K400 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan santri dan acara-acara. Bisa kita lihat dari lantai 4 ini Pondok Pesantren Nurul Iman, dan dimulai pembuatan tol karena pondok kita berdekatan dengan tol Surabaya Banyuwangi. Sekarang kita menuju ke lantai dasar, lantai yang kita namakan dengan aula. Kita sengaja tidak kita waktu masjid, kita buat aula karena rencana kita buat kegiatan pertemuan dan acara-acara perempuan, sehingga bisa menampung semua perempuan di lantai dasar ini. Alhamdulillah kusen-kusen bila pintu sudah terpasang, tinggal nanti proses pelapon. Kita sengaja kita efekkan pelapon lantai bawah karena kita konsentrasi di lantai 2 dan lantai 3 untuk masjid, untuk kita mulai kegiatan di bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih. Proses ke depan ini kita selesaikan pelapon dan kita proses granit. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, semua donatur, simpatisan. Dan kami mengajak dalam rekaman kali ini, mengajak untuk monggo kita selesaikan masjid ini. Anda bisa menyumbangkan uang Anda atas nama Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal atau yang masih hidup, keluarga Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk masjid ini benar-benar Anda syukuri di dunia, tambah berkah di barzah, menjadi kebun surga, di akhirat dibangunkan istana seperti janji Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ulama mengatakan ikut membangun masjid juga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jasama ini membuahkan hasil. Masjid yang diberi nama Guru Mulia dengan Masjid Awabin oleh Sayyidi Habib Umar, sesuai namanya, Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Belajar mengajar di sini, majelis di sini, iktikaf di sini, daurah pesantren kilat di sini. Bisa kita bayangkan berapa banyak manfaat berkah salat, haji Quran, zikir. Ya Allah kabulkan, sukseskan, terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.